Nah, kalau untuk pendapat yang ketiga, ini yang diajarkan oleh Imam Ahmad. Nah, yang diajarkan oleh Imam Ahmad ini sangat baik sekali manfaatnya ataupun faidahnya terhadap mata kita. Jadi insya Allah kalau kita melakukan dengan apa mengikuti menurut pendapat Imam Ahmad, maka insya Allah itu akan dijauhkan kita dari penyakit mata. Kalau Imam Ahmad itu sangat berbeda sekali dengan yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ghazali. Tetapi sama sih, dimulai dengan tangan kanan dulu sebelum tangan kiri ya, selalu dengan tangan kanan dulu. Nah, kalau Imam Nawawi, Imam Ghazali mengajarkan dari telunjuk dulu, nah Imam Ahmad itu mengajarkan justru dari kelingking dulu. Jadi yang dimulai itu adalah kelingking, ya. Kelingking yang pertama, yang kedua langsung ke jari tengah. Jadi ini dilewat jari manisnya. Ini yang pertama, ini yang kedua jari tengah, yang ketiga itu adalah jempol. Yang ketiga adalah jempol, yang keempat ini jari manis dekat kelingking, yang kelima adalah jari apa ini? Telunjuk. Ya, sekali lagi. Kelingking, jari tengah, jempol, ini jari apa? Ini jari apa itu? Jari manis, itu jari manis ya. Ini jari telunjuk. Nah, ini udah yang kanan, udah 5 jari. Nah, sekarang ke tangan yang kirinya. Kalau tangan yang kanan dimulai dengan kelingking, justru tangan yang kiri dimulai dengan jempol. Ya, ini yang jari ke-6. Ini jari yang ke-7, ini dilewat ya. Ini jari yang ke-7. Ini jari yang ke-8, ini berarti kelingking. Ini jari yang ke-9, dekat jempol, ini jari yang ke-10. Baik. Sekali lagi ya, takut lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah yang diajarkan oleh Imam Ahmad, dan insya Allah manfaatnya kita akan dijauhkan dari penyakit mata. Seperti itu ya. Nah, jadi kita sebetulnya sih boleh mau mengikuti pendapat ulama yang mana, yang penting kita mengikuti akan anjuran ulama. Tentu itu akan mendapatkan hikmah dan juga manfaatnya. Kalau untuk jari kaki, kalau untuk jari kaki semua pendapat dari ketiga ulama ini pendapatnya itu adalah sama, dimulai dari kaki kanan, kemudian kaki kiri, dan dimulainya itu dari kelingking. Ini kalau ini kaki ya, ini kaki jari saya, misalkan ini kaki kanan dulu, dimulai dari kelingking ke jari ini ke sini, terus ke jempol, nyambung ke sini. Ke jempol yang yang kirinya ke sini sampai ke kelingking ya. Jadi kalau untuk jari kaki mudah ya, dari kelingking ke manis, ke tengah, ke ini, ke sini gitu ya, terus gitu ya. Nah, itu untuk 3 pendapat ulama itu sama ya untuk kaki. Jadi berurutan 1 sini sampai ke jari yang ke-10 seperti itu. Seperti itu ya. Karena di sini dikatakan di dalam referensinya, man qassa adhafirahu mukhalifan lam yara fi 'ainihi ramadan. Barang siapa yang memotong kuku dengan cara tidak berurutan atau misalkan secara berlawanan, maka kita tidak akan mengalami sakit mata. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Qadamah. Seperti itu. Bahkan ketika kita memotong kuku pun, kalian suka berdoa tidak? Sebetulnya ketika memotong kuku pun itu ada doanya ya. Sebetulnya itu ada doanya ketika kita memotong kuku, dan disunahkan itu adalah hari Jumat ya. Ketika kita memotong kuku ya, doanya simpel sebetulnya, bismillahi wa billahi wa ala sunnati sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin. Itu adalah doa ketika kita memotong kuku. Ini ada di dalam kitab Jauhar yang menyampaikan tentang tata cara, adab tata krama ketika kita memotong kuku. Dan kalau bisa memotong kuku itu pelarangannya itu adalah ketika Idul Adha. Jadi ketika Idul Adha lebih baik jangan memotong kuku ya. Dan di dalam kitab Jauhar itu pun diperinci hari apa sih lebih baik kita itu memotong kuku. Ada itu di dalam kitab Jauhar diterangkan. Juga ada di dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri juga ada menerangkan tentang bagaimana tata cara kita memotong kuku, hari apa yang baik dan tidak baik. Kalau saya lihat di dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, saya sebutkan aja ya satu persatu ya, tidak baca referensinya ya, yang penting pahamlah. Kalau misalkan kita memotong kuku hari Senin, maka itu disebut suatu keutamaan. Berarti masih dikatakan baik kalau kita memotong kuku pada hari Senin. Tetapi kalau kita memotong kuku pada hari Selasa, maka kita akan mendapatkan kerusakan ataupun mendapatkan kebinasaan. Maka itu kurang baik, lebih baik dihindari pada hari Selasa. Kemudian pada hari Rabu, maka itu dikatakan dikhawatirkan kita menjadi orang yang buruk sekali akhlaknya. Kalau kita memotong kuku pada hari Kamis, itu akan mengundang kekayaan. Berarti hari Kamis nih.
Kalau misalkan pada hari Jumat ini adalah hari yang paling tepat sekali, hari yang paling baik, dan dikatakan sunnah itu dikarenakan akan mendapatkan tambah ilmu dan mempunyai akhlakul karimah yang baik, mempunyai sifat yang sangat santun. Seperti itu. Kalau pada hari Sabtu dikhawatirkan mendapat penyakit di dalam tubuhnya, dan pada hari Minggu takut mengurangi ataupun menghilangkan akan keberkahan di dalam kehidupan kita ini. Jadi dari satu minggu itu yang paling utama, paling baik itu adalah hari Jumat dan juga mungkin hari Senin ya, karena hari Senin juga itu termasuk ke dalam keutamaan. Jadi kalau bisa pada hari-hari yang lain lebih baik jangan dulu memotong kuku, yaitu pun kalau misalkan tidak memadaratkan. Tetapi kalau memadaratkan harus memotong kukunya karena udah panjang banget, aku punya anak bayi, takut terluka ketika aku memandikan bayi, ya itu tidak apa-apa ya. Ini hanya sebatas anjuran dari ulama. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah.